Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Egy Sopandi dari kelas 11 Tegaja 1. Jadi pada video kali ini kita akan belajar yang namanya routing ya. Nah, jadi kita coba pahami konsep kerjanya dulu ya. Cara kerja routingnya dulu. Jadi pertama-tama kita tambahkan satu router yang 2811, lalu tambahkan 2 komputer dan jangan lupa kabelnya. Nah, untuk masing-masing komputer kita kasih IP ya. Untuk yang PC 0 kita kasih 192.168.1.2/24. Lalu yang PC 1 192.168.2.2/24. Nah, jadi pertama-tama kita isi IP dulu ya di desktopnya. IP-nya 192.168.1.2. Nah, untuk netmasknya 255.255.255.0 karena prefix 24. Lalu gateway-nya 192.168.1.1. Nah, dan jangan lupa untuk PC satunya lagi diisi IP-nya 192.168.2.2. Lalu netmasknya sama dan gateway-nya 192.168.2.1. Lalu kita coba kasih tanda ya untuk gateway-nya 192.168.1.1 ya tadi untuk gateway yang PC kiri, dan 192.168.2.1 untuk PC yang kanan. Nah, oke. Jadi kita coba ngeping dari PC 0 ke PC 1 ya. Jadi kita beri tanda yang artinya source-nya itu adalah 192.168.1.2 yang akan ngeping ke PC 1, yang berarti destination-nya 192.168.2.1. 2.2 maksudnya, sorry. Nah, jadi pertama-tama kita masuk ke routernya. Oke, lalu enter, lalu enable, lalu config terminal, lalu masuk ke kabelnya INTRAFA 0/0-1 ya. Lalu no SA untuk menyalakan kabelnya. Exit, lalu INTRAFA 0/0 ya. Kita masukkan IP-nya dulu ya dengan ketik IP add 192.168.1.1 ya. Yang dimasukkan adalah gateway-nya. Jangan lupa netmasknya. Exit, lalu INTRAFA 0/1 dan kita menambahkan IP ya dengan ketik IP add. Sorry, belum beres. IP add 192.168.2.1 untuk gateway-nya, dan netmasknya 255.255.255.0. Lalu exit, dan kita coba cek ya dengan ketik do show IP root ya, lalu enter. Nah, begini ya, C itu artinya connected dan L itu lokal ya. Nah, jadi sudah jelas di sini untuk IP 192.168.1/24 itu connected dan ada di face Ethernet 0/0 ya. Dan untuk yang 192.168.2.0 itu ada di 0/1. Lalu kita coba untuk mengirimkan pesan, apakah bisa? Kita cek. Nah, udah ya, successful.
kita coba di CMD, ketik ping 192.168.1.2 ya. Nah udah TTL, itu berarti sudah bisa ya. Nah jadi itu konsep kerja routing. Nah lanjut untuk pembahasan sekarang, kita coba menambahkan 2 routing ya. Nah 2 routing menggunakan 2911, lalu 2 PC, dan juga tambahkan kabelnya ya. Nah jadi kita mau nge-config apa ini, jadi kita ini akan konfigurasi static root ya, namanya static root. Nah jadi setiap komputer memiliki IP yang berbeda ya. Yang PC 2 itu 192.168.1.2/24. Nah untuk PC 3 itu 192.168.2.2/24. Nah tentu juga dengan gateway-nya ya, yaitu 1.1, dan untuk yang satunya lagi 2.1. Nah jadi pertama-tama kita isi IP-nya dulu ya, sesuaikan dengan yang tadi kita kasih. Untuk gateway-nya juga samakan ya, 1.1. Nah jika sudah, kita masuk ke routernya. Jika ada tulisan ini, ketik aja enter, lalu enable config terminal, lalu masuk ke kabel yang di bawah ya, INT gig 0/0 ya, lalu noisa untuk menyalakan kabelnya, lalu kita kasih IP-nya ya. Masukkan IP-nya, IP ADD 192.168.1.1, yaitu gateway-nya ya. Lalu jangan lupa netmask-nya 255.255.255.0. Exit, lalu masuk ke kabel yang ke router ke kanan 0/1 noesa. Nah kenapa belum nyala? Karena yang di router satunya lagi belum dinyalakan juga ya, jadi dua-duanya harus dinyalakan, tidak bisa satu. Nah sebenarnya router juga membutuhkan yang namanya IP ya, jadi kita tambahkan IP seperti ini, yang satunya juga ya. Nah karena kita sudah menambahkan IP, jadi kita isi IP ya, IP ADD yang tadi kita beri ya, yaitu 10.10.10.1 ya. Jangan lupa netmask-nya. Exit, lalu kita ke router satunya lagi, ketik no, enter, enable, lalu config terminal, INT gig 0/0 nosh, lalu IP ADD 192.168.2.1 255.255.255.0, lalu exit, INT gig 0/1 nosh untuk menyalakan kabel. Nah kan hijau kan kalau sudah di noesa dua-duanya.
Lalu kita masukkan IP-nya, IP ADD 10.10.10.2. Exit. Nah, kita coba ngeping dari PC2 ini ke PC3 ya, dengan menggunakan konfigurasi static routing ya. Nah, berarti source-nya itu 192.168.1.2. Jalankan ngeping ke PC3, yaitu DST-nya 192.168.2.2. Nah, gitu ya. Kita masuk ke router pertama, kita ketik IP root ya, IP root, lalu kita masukkan IP yang gateway yang PC ketiga, tapi dimulai dari 0 karena kita pakai network ya. Untuk IP root kita pakai network. Lalu masukkan subnet masknya dan kita masukkan router itu ya, karena kita melewati router itu dulu baru nyampe ke PC nya kalau mau ngeping ya. Jadi masukkan IP routernya, lalu ketik lagi IP root 192.168.1.0 ya, karena dimulai dari network. Nah, masukkan netmasknya dan IP yang routernya. Nah, jika sudah, kita coba untuk cek dulu ya dengan ketik do show IP root. Nah, sudah connected ya, yang IP 10.10.10.0 itu sudah connected, yang ada di gig 0/1 ya. Nah, untuk S itu artinya static ya, yang tadi di IP routing, yang IP-nya 192.168.2.0/24 yang ada di via 10.10.10.2. Nah, yang ini ya. Jadi untuk paket yang dari PC2 akan lewat router yang 10.2 tadi ya. Nah, kita cek yang di router yang 10.2 tuh via 10.1 ya. Nah, kita coba kirim pesan, kita tunggu. Nah, successful ya, dan kita coba melalui CMD dengan ping 192.168.2 ya, sudah TTL ya guys ya. Nah, berarti sudah berhasil ya. Nah, jadi untuk simulasinya gini ya guys ya, si PC2 ini jadi menanyakan ke router ini ya, nanya gini, router apakah ada IP 2.2? Nah, si router lihat nih di tabel, nah ternyata ada tuh 2.2 itu ada di via 10.10.2. Nah, lalu nanya tuh si router ini tuh ke router 10.2. Nah, lihatlah dia. Nah, ternyata ada tuh, ada ya, connected tuh, ada di gig 0/0. Nah, lalu pesan terkirim ke PC3. Seperti itu guys. Mantap kan? Mantap. Jadi itu yang dinamakan static routing. Nah, lalu apakah kita bisa menambahkan satu router dan satu PC? Kita coba ya guys ya. Tambahkan satu router dan satu PC ya.
Nah oke, seperti biasa untuk PC4 kita kasih IP 192.168.3.2 dengan prefix /24 ya. Nah untuk gateway-nya 192.168.3.1 dan kita kasih IP juga untuk routernya ya, sebagai jalannya ya, untuk jalannya yaitu 20.20.20.1/24 dan yang satunya lagi sama 20.20.20.2/24. Sudah ya. Oke, bentar. Nah pertama-tama kita kasih IP dulu ya, isi IP nya dulu 192.168.3.2. untuk gateway nya 192.168.3.1. ya, lanjut ke routernya, no, enter, lalu enable, lalu config terminal, lalu int gig 0/0 ya untuk ke bawahnya, lalu no sh, lalu kita kasih IP add 192.168.3.1 ya, jangan lupa netmasknya, no exit, lalu int gig 0/2 no sh ya, kasih IP juga, IP nya 20.20.20.2 dan netmasknya ya. Nah jika sudah, kita kasih IP nya juga ya, isi IP nya di router 2 ya, yang tengah ini. IP nya yang 20.20.20.1 ya, jadi di router tengah ini ada 2 IP, menampung 2 IP ya. Ya, jadi kita coba si PC3 ini akan ngeping ke PC4 ini ya, yang artinya source-nya yaitu 192.168.2.2 ya, yang DST-nya yaitu 192.168.3.2. Nah untuk konfigurasinya masih sama ya seperti yang tadi. Kita ke salah satu routernya, lalu ketik IP root ya, maaf caps lock, IP root, lalu ketik IP nya yang tadi 3.0 ya, karena dimulai dari networknya ya, dimulai dari 0. Ya seperti itu. Lalu ke router yang satunya lagi, ketik IP root, lalu kasih IP nya, IP network, lalu netmask dan jalur yang akan dilewatinya. Jika sudah, kita coba cek ya dengan ketik do show IP root. Oke, enter. Nah sudah ada ya, static 192.168.2.1 ada di via 20.20.20.1 dan untuk yang static 192.168.3 itu ada di via 20.2 ya. Sudah beres ya, lalu kita coba kirim pesan, apakah bisa? Ya, successful ya.
kita coba lagi di CMD nya ya, ping 192.168.3.2. Nah, sudah TTL berarti sudah beres ya, sudah bisa saling terhubung. Nah, kita coba PC 4 ke PC 2 ya, karena mereka belum bisa ngeping ya, karena belum dikenalkan. Kita ketik lagi IP root, lalu IP yang di PC 2 ya 1.0, lalu netmasknya lupa di sini, netmasknya, lalu IP yang akan dilewatinya. Lalu ke router yang pertama kita ketik juga IP root 192.168.3.0, netmasknya dan jalur yang akan dilewatinya, yaitu 10.10.10.2 ya. Enter. Nah, lalu kita cek do show IP root, apakah sudah ada. Nah, sudah ada ya, via 10.2. Dan kita cek juga di satunya lagi, apakah ada. Oh, ada ya, tuh via 20.1. Sudah betul kita kirim pesan, apakah bisa? Sudah bisa ya, successful, mantap. Kita coba di komen ping 192.168.1.2. Nah, sudah TTL ya. Nah, artinya untuk search 192.168.3.2 ya, dan DST nya yaitu 192.168.1.2, itu sudah bisa ya. Nah, ini sudah bisa ya. Nah, lalu untuk selanjutnya kita coba menambahkan VLAN-nya ya, dengan menambahkan satu switch, dan di satu VLAN-nya ada 2 PC ya. Nah, bentar saya tandain dulu ya untuk VLAN-nya dengan menggunakan kotak ini ya. Kotak biru dan kuning. Ya, jadi untuk kotak yang biru ini kita beri nama VLAN 10 ya. Dan untuk IP-nya 192.168.10 titik berapa ya? Titik 1 aja ya untuk gateway-nya ya. Lalu untuk yang kuning kita beri nama VLAN 20 dan IP-nya 192.168.20.1. Nah, oke. Pertama-tama kita isi IP-nya terlebih dahulu ya, seperti biasa. 192.168.10.2 ya. Dimulai dari 2 karena yang satunya digunakan untuk gateway.
Nah, lalu untuk yang PC satunya lagi kita menggunakan 3 karena 2-nya sudah dipakai ya. Nah, jika sudah, kita coba masuk ke routernya dulu. Kita menyalakan kabelnya terlebih dahulu ya. Dengan ketik INT gig 0/1 ya. INT gig 0/1 0SH. Nah, sudah menyala. Kita pertama-tama menambahkan VLAN-nya dulu ya di switch. Kita enable config terminal VLAN 10 dan VLAN 20. Nah, lalu kita masukkan kabelnya ke VLAN 10-nya ya, yaitu interface yang FA 1-2, lalu SW ACC, SW ACC VLAN 10 ya. Lalu interface yang FA 3-4 itu untuk VLAN 20, lalu switch mode ACC, lalu switch port ACC VLAN 20. Kita cek ya 2SH VLBR. Nah, untuk VLAN 10 sudah benar, FA 01 dan 2. Yang 2 juga 20 juga sudah benar ya. Lanjut kita mengenalkan VLAN-nya ya, agar bisa saling mengirim pesan. Dengan ketik INT gig 0/1.10 yang artinya titik 10 itu VLAN 10 ya. Lalu encap.1q VLAN 10. Lalu ketik IP add 192.168.10.1 ya. Jangan lupa net masknya, exit, lalu kita masuk ke kabelnya, lalu tambahkan VLAN-nya 20, lalu encap.1q VLAN 20, lalu kasih IP lagi. Tinggal kita ganti 10-nya jadi 20. Nah, sudah selesai. Lalu kita coba kirim pesan ya. Kita coba kirim pesan antar VLAN dulu, apakah bisa? Oke, langsung successful ya. Kita coba lagi yang kuning. Nah, successful juga ya. Kita coba antar VLAN yang beda VLAN, ternyata belum bisa ya. Ini kenapa? Oh iya, ini kita lupa nge-trunking switchnya ya. Switch ke routernya belum kita trunking. Jadi ketik int rafa 0/5 lalu smotr. Nah, jadi kita coba cek ya. Kalau udah, kita hapus dulu kebanyakan. Kita coba. Nah, successful ya guys, alhamdulillah. Kita coba PC 4 ya. Tuh, ternyata bisa ya, karena satu router ya, mereka satu router. Apakah PC 3 bisa? Tidak ya, karena belum saling terhubung routernya. Tuh ya, dicek aja masih valid ya. Kita coba untuk menghubungkannya ya. Ketik enable config terminal, lalu kita IP route ya.
IP root, lalu kasih IP-nya yang itu ya, yang VLAN 10 sama VLAN 20. 192.168.10.0 ya, karena dimulai dari networknya ya, netmasknya. Lalu jangan lupa jalur yang akan dilewatinya ya, yaitu yang 20.2 ya. Lalu ketik 20.20.20.2 dan yang VLAN 20 nya juga sama ya. Nah, jika sudah, kita coba cek apakah bisa, teman-teman. Bisa ternyata ya. Oke, kita coba PC2. Belum bisa, kita coba enable config terminal, langsung IP root aja, kasih IP yang VLAN 10, jalur yang akan dilewatinya 10.2 ya. Nah, kita coba. Nah, successful ya, semuanya sudah bisa saling terhubung. Sekian dari saya, terima kasih.